Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini saya dapat hadir kembali di dalam rangka kegiatan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak, yang pada saat dan kesempatan yang baik ini marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah kegiatan kita, kesibukan kita. Malam ini adalah malam yang ke-23 Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan malam-malam berikutnya kita masih bisa menyelesaikan tugas kita sebagai hamba Allah, melaksanakan siam Ramadan sekaligus menghadang Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita di bulan suci ini untuk meraih Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kami lanjutkan bahasan kita tentang Mabahis fi Ulumil Quran, dua kitab yang saya kaji, karya Profesor Dr. Subhi Salih dan Mana Al-Qattan. Dua buku itu yang selalu menjadi standar saya di dalam kajian ulumul Quran. Dan insya Allah malam hari ini akan saya sampaikan tentang ilmu aksamil Quran. Aksam ini jamak dari kosam. Kosam itu sumpah. Jadi kita akan mempelajari sumpah-sumpah yang ada di dalam Al-Quran. Seperti kita ketahui, di dalam Al-Quran ini banyak sekali Allah menggunakan qasam, atau dalam bahasa yang lebih mudah, Allah banyak sekali menggunakan kalimat yang berbentuk sumpah. Untuk apa sumpah itu ada di dalam Al-Quran? Penjelasannya adalah bahwa seperti yang kita ketahui dan beberapa kali kami sampaikan, orang-orang Arab, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu mengingkari adanya Al-Quran, tidak percaya kepada kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Al-Quran itu ketika ayat-ayat awal turun, rata-rata menurut keterangan buku, ayat-ayat yang ada qasamnya itu ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itulah sebabnya di dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita pelajari. Ini adalah salah satu ilmu yang tadi sudah saya singgung, ilmu aksamil Quran, ilmu tentang sumpah-sumpah yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari pun ada kalanya kita melakukan sumpah. Ketika orang bersaksi di satu majelis yang mengharuskan adanya sumpah, biasanya sumpah itu dilakukan. Oleh karena itu, mudah-mudahan pada saat ini nanti akan kami jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan sumpah. Ada sigat, ya. Sigat itu bentuk, ya. Ada sigat qasam atau disebut bentuk qasam atau bentuk sumpah. Yang pertama, sigat qasam itu adalah fi'il yang bermutaaddi dengan ba. Ini kalau orang awam agak susah ini, tapi biarlah ini saya sampaikan. Yang kedua, muqsam bih. Yang ketiga adalah muqsam alaih.
Jadi sumpah ini banyak terjadi di dalam pembicaraan. Jadi qasam ini banyak terjadi di dalam pembicaraan. Maka diringkas dengan membuang fi'il qasam, diganti dengan ba. Kemudian ba diganti dengan wawu pada isim-isim dhamir. Contohnya seperti walaili idza yaghsha. Ini wawunya wawu qasam. Wawu yang berarti sumpah. Makanya walaili idza yaghsha kalau kita terjemahkan demi malam apabila ia menutupi siang. Walaili idza yaghsha. Jadi ini wawunya wawu qasam. Wawu yang kita kenal dengan wawu yang sumpah, ya. Jadi wawu ini semula adalah ba wabil laili. Nah, makanya laili ini dibaca jer, dibaca kasrah. Ini untuk kawan-kawan yang dari pesantren atau yang sudah belajar nahwu mungkin tidak ada masalah. Jadi ini salah satu sighat atau bentuk daripada qasam. Atau dengan tak, ya, pada lafal jalalah watallahi la'akidanna asnamakum, ya. Jadi ada wawu tapi ada tak, ya. Watallahi, demi Allah sungguh aku akan membuat suatu tipu daya terhadap berhala-berhalamu. Watallahi la'akidanna asnamakum. Hadirin hadirat yang berbahagia, jadi ini memang ketika kita bicara qasam sedikit banyak orang harus mengenal huruf-huruf qasam, ya. Huruf-huruf qasam itu diantaranya wawu, ba, ta, ini termasuk huruf-huruf qasam. Huruf-huruf yang biasa dipakai sumpah di dalam Al-Quran. Ada faedah qasam di dalam Al-Quran. Jadi orang yang dihadapi pembicaraan itu biasanya mengalami beberapa keadaan yang di dalam ilmu ma'ani disebut adrubul khobar. Ada 3 kondisi ketika kita berbicara kepada orang. Sama juga ketika Allah menurunkan ayat, ada 3 kondisi umat menerima Al-Quran. Yang pertama adalah kondisi yang disebut dengan ibtidai. Kemudian yang kedua, kondisi yang disebut dengan tolabi. Yang ketiga disebut ingkari atau kondisi yang disebut ingkari. Barangkali kalau dari sisi bahasa, jadi kalau ibtidai itu kan awal gitu ya. Jadi orang yang diajak bicara itu memang tidak perlu dia diadakan pentakkitan, tidak perlu dia diadakan penekanan, karena keadaannya wajar saja. Maka kondisi seperti ini ketika kita bicara qasam, ini namanya kondisi ibtidai. Kondisi awal tidak ada masalah apa-apa. Jadi orang Arab itu, orang-orang Quraisy itu ketika menerima wahyu bisa terjadi dalam 3 kondisi, ibtidai, tolabi, dan ingkari. Jadi kalau masyarakat menerima ayat Al-Quran dengan tidak ada masalah, yaitu berarti ibtidai, tidak perlu qasam, tidak perlu sumpah. Yang kedua, tolabi. Tolabi ini yang diajak bicara itu ragu-ragu, ya, tentang kebenaran dari pembicaraan itu. Makanya kalau orang diajak bicara ragu-ragu, ini namanya kondisi tolabi. Bagus diadakan penekanan. Bagus diadakan kalau dalam bahasa Arab pentakkidan. Itu kondisi yang kedua. Maaf. Yang ketiga adalah keadaan yang disebut ingkari.
Jadi yang dijak bicara, yang kita ajak dalam diskusi, yang kita ajak dalam pembicaraan, itu menolak pembicaraan kita. Kalau kondisinya sudah fase ketiga ini, penolakan terjadi di dalam pembicaraan, maka wajib diadakan pentakidan, diadakan penekanan sesuai dengan penolakannya itu. Inilah jadi faidah di dalam qasam, di dalam konteks Al-Quranul Karim. Ada 3 keadaan kalau kita berbicara kepada orang lain. Sama dengan Al-Quran ketika bicara dengan masyarakat Quraisy pada waktu itu, masyarakat Arab pada waktu itu, ada 3 kondisi: ibtidai, tolabi, dan ingkari. Maka kalau fasenya yang ketiga ini mereka memang menolak pembicaraan, maka diperlukan sumpah, maka diperlukan qasam, atau yang kita kenal dengan ayat-ayat yang tadi sudah kita sebut, kita sampaikan, seperti watallahi la'aqidanna asnamakum, demi Allah sungguh aku akan membuat suatu tipu daya terhadap berhala-berhalamu. Jadi watallahi ini qasam. Kemudian tadi ada walaili idza yahsha, demi malam apabila ia menutupi siang. Jadi ini tadi wawunya wawu qasam, wawu yang berarti sumpah. Ya. Karena apa? Karena sudah sampai pada keadaan masyarakat yang diajak bicara itu ingkar. Ya, dalam konteks istilah tadi adalah ingkari. Jadi ada ibtidai, ada tolabi, ada ingkari. Jadi 3 kondisi itu. Makanya ketika kita bicara qasam di dalam Al-Quran atau ilmu aksamil Quran di dalam masalah yang malam ini kita bicarakan, berarti kalau Allah berkali-kali bersumpah, itu artinya memang Kanjeng Nabi Muhammad itu dulu ketika menerima Al-Quran itu banyak yang menolak, banyak yang mengingkari, banyak yang tidak percaya. Sehingga kalau kita cek di dalam Al-Quran itu banyak sekali qasam, banyak sekali sumpah. Di dalam rangka apa sumpah itu, hadirin hadirat yang berbahagia? Di dalam rangka menekankan, meyakinkan supaya mereka betul-betul bisa memahami bahwa sumpah ini adalah sumpah dari Allah yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu diturunkan untuk segenap manusia. Ada yang menanggapi dengan biasa, ada yang menanggapi dengan ragu-ragu, ada yang menolak, ada yang menentang, bahkan ada yang menantang. Makanya di dalam pembahasan beberapa waktu yang lalu, ketika mereka menantang Kanjeng Nabi, Allah juga menantang. Coba buatlah, wahai orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, kamu kan orang Arab, buat seperti Al-Quran. Tidak mampu dia. Grade-nya diturunkan. Coba buat 10 surat. Tidak bisa mereka, tidak mampu mereka. Akhirnya grade-nya diturunkan. Buat 1 surat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithli. Kalau kamu ragu-ragu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, apa yang sudah aku turunkan ala abdina kepada hambaku Muhammad maksudnya. Fa'tu bi suratin, buat 1 surat. Tidak mampu mereka. Jadi kondisi Al-Quran diturunkan kepada Kanjeng Nabi itu kepada segenap manusia. Ada yang ragu, ada yang menolak, ada yang menentang, bahkan ada yang menantang. Akhirnya dalam kondisi mereka menentang, menantang, tidak percaya, diperlukan sumpah. Diperlukan qasam.
Lah kalau sudah ada qasam, Allah sampai melakukan sumpah, kok masih tidak mau percaya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya kita tunggu saja. Itu semua adalah kehendak Allah. Hadirin yang berbahagia, di dalam bahasan kita ini ada istilah muksambih dalam Al-Quran. Apa itu penjelasannya? Seperti kita ketahui bahwa Allah itu bersumpah dengan zatnya yang suci. Allah juga bersumpah dengan tanda-tanda kekuasaannya. Allah bersumpah dengan makhluknya. Jadi ada macam-macam sumpah di dalam Al-Quran itu. Hal ini merupakan dalil bahwa Allah itu maha kuasa. Allah bisa bersumpah dengan dirinya, dengan zatnya. Allah bisa bersumpah dengan kondisi alam sekitarnya. Makanya ada watini wazaituni, demi pohon tin, demi pohon zaitun. Itu kan pohon, gitu ya. Bersumpah dengan waktu, wadduha, walaili idza saja, demi waktu duha, ya. Jadi contoh-contoh itu nanti akan kita jelaskan. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa contoh bagaimana Allah itu bersumpah dengan zatnya. Seperti di dalam surat At-Taghabun, surat yang ke-64. Ya, ini saya membawa Al-Quran, surat yang ke-64, ya, ayat 7. Ya. Sebagai contoh ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna al-ayah. Saya hanya mengambil sampai di situ, ya. Jadi di sini ada qasam wa rabbi, ya. Allah bersumpah dengan dirinya. Za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna al-ayah. Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian. Qul bala wa rabbi, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna al-ayah. Hadirin yang berbahagia, ini contoh saja saya mengambil kata-kata wa rabbi. Ini artinya apa? Artinya Allah bersumpah dengan dirinya. Ya. Itu Allah. Kalau manusia bersumpah dengan dirinya tidak boleh, ya. Kemudian contoh yang kedua, surat yang ke-34, surat Saba, ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru la ta'tinas sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaibi al-ayah. Ya. Apa ini artinya? Di dalam tafsir terjemah, dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Jadi ini kan sudah mengingkari kepada ayat Al-Quran, bahwa penjelasan Nabi Muhammad tentang ayat-ayat Al-Quran bahwa kelak akan ada yang namanya kiamat. Mereka orang-orang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang. Maka di dalam ayat ini, katakanlah Muhammad, pasti datang, demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib. Kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Jadi ini qasam, ini sumpahnya Allah. Jadi dua ayat sudah kami haturkan kepada para pendengar, bagaimana
orang-orang itu menentang kepada Kanjeng Nabi. Mereka tidak percaya kepada kiamat. Mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan setelah kita mati. Za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna. Lo kamu kok tidak percaya bakale kowe kabeh isuk dibangkitno. Kamu kok tidak percaya kamu semua akan dibangkitkan nanti. Karena mereka tidak mau percaya, maka Allah bersumpah. Inilah qasam. Mana qasamnya? Wa rabbi. Ya. Contoh yang ketiga, ya, ini tadi yang kedua tentang mereka tidak percaya kepada kiamat. Contoh yang ketiga surat Yunus, surat yang ke-10 ya. Surat Yunus ayat 53. Para hadirin bisa membuka Al-Qur'an ya. Surat Yunus ayat 53. Surat Yunus adalah surat yang ke-10. Ayat 53. Wa yastambi'unaka ahaqqun huwa qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar dan sekali-kali kamu tidak dapat menghindar. Artinya 3 contoh dengan qasam zatnya Allah. Yang pertama tadi soal kebangkitan dari kubur. Yang kedua tentang kiamat. Yang ketiga adalah tentang azab. Azab ini jelas ada. Karena apa? Karena Al-Quran menyatakan di dalam surat Yunus ayat 53. Kalau kita tidak percaya kepada azab, siksa Allah, itu tidak lebih dari orang-orang kafir pada waktu Rasulullah dulu yang mereka mengingkari adanya azab. Sampai Allah bersumpah di dalam Al-Quran. Artinya apa? Para hadirin yang berbahagia, dari 3 contoh di mana Allah bersumpah dengan dirinya, dengan zatnya, bahwa 3 persoalan ini betul-betul ada. Yang pertama kebangkitan dari alam kubur, yang kedua tentang kiamat, yang ketiga adalah azab atau siksa. Ini contoh-contoh qasam di dalam Al-Quran di mana Allah menggunakan qasam dengan dirinya. Wa rabbi, kul bala wa rabbi, kul bala wa rabbi, ya, kul i wa rabbi. Ada yang istilahnya bala, yang Yunus ini pakai i, ya, wa rabbi. Mudah-mudahan 3 contoh ini paling tidak memberikan gambaran kepada kita betapa Allah itu bersumpah karena memang orang-orang kafir itu sudah menentang kepada Kanjeng Nabi. Makanya kalimatnya za'amal ladzina kafaru wa qalal ladzina kafaru. Jadi kafir ini ya. Orang yang ingkar. Ya karena ingkar ya sudah sampai kepada ingkari. Bukan tolabi, bukan ibtidai yang tadi sudah saya singgung. Kalau sudah ingkari maka Allah bersumpah. Ya. Kemudian ada lagi Maryam. Surat yang ke-19 ayat 68. Fa wa rabbika lanahsurannahum wasyayatin. Monggo para hadirin, hadirat, para pemirsa nanti bisa dicek di rumah, di dalamnya sendiri-sendiri, dibuka Al-Qur'annya mumpung Ramadan, deres Quran sambil ngecek mana sih yang qasam, mana sih yang sumpah itu yang mana, ya. Kemudian lagi Al-Hijr. Al-Hijr ini surat yang ke-15 ayat 92.
fa wa rabbika lanas'alannahum ajmain. Dan seterusnya banyak sekali kita bisa cek di dalam Al-Qur'anul Karim. Hadirin yang berbahagia, di tempat yang lain sumpah itu tidak selalu menggunakan asma Allah atau zat Allah. Contoh, wal fajri walayalin asr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ya. Ini wal fajri demi fajar. Ya, walayalin asr dan demi malam 10 dan seterusnya. Al-Fajr ayat 1 sampai 5. Qasam semua ini. Jadi wal fajri ini wawunya wawu qasam. Wawunya adalah wawu yang bermakna sumpah. Walayalin wawunya bermakna qasam. Wawunya wawu qasam. Walaili idza yasr wawunya wawu qasam. Banyak surat As-Sams, surat yang ke-91 ayat 1 sampai 7. Jadi ini sudah surat-surat yang ke-91 ayat 92 ya. Wasamsi wadhuhaha, wawunya wawu qasam. Wawunya wawu yang adalah bermakna sumpah. Demi matahari. Jadi Allah ini bersumpah dengan zatnya, tetapi juga bersumpah dengan selain zatnya, termasuk bersumpah dengan demi matahari. Wal qamari idza talaha, demi rembulan. Wan nahari, nahar itu siang, demi waktu siang. Wal laili, waktu malam. Was samai, demi langit. Wal ardi, demi bumi. Ini ya. Moga dibuka Al-Qur'annya para hadirin yang berbahagia ya. Kemudian surat Al-Lail, surat yang ke-92 ayat 1 dan 2. Wal laili idza yahsa, demi malam ya. Wan nahari, demi siang. Ini contoh-contoh ya. Kemudian surat yang ke-95 ayat 1 sampai dengan 3. Wattini wazzaituni, demi pohon tin, bersumpah dengan pohon. Ya, wazaituni ya, dan demi pohon zaitun. Ini hadirin sudah pernah dahar ya. Tin wazaitun. Wa turisinina, turisina ini gunung Tursina ya. Wa hadzal baladil amin, dan demi negara ini yang penuh dengan keamanan. Jadi Allah itu bersumpah dengan apa yang dikehendakinya. Tetapi hamba Allah tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Jadi kalau kita bicara ilmu kalam, maka kita tidak boleh. Anda bersumpah demi matahari, tidak boleh. Di dalam Islam, sumpah itu, qasam itu harus menyebut Allah. Demi Allah, saya bersumpah. Inilah beberapa contoh qasam yang ada di dalam Al-Quran. Beberapa hal di dalam ayat yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita. Mengapa Allah sampai bersumpah? Tadi sudah kami singgung, karena mereka sudah ingkar. Siapa yang ingkar? Orang-orang yang kafir, yang mengingkari adanya kerasulan Muhammad, yang mengingkari adanya Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, berbahagialah kita umat Islam di Indonesia, yang seandainya kita mau mempelajari Al-Quran, masih banyak guru-guru yang siap memberikan pelajaran. Kita bebas belajar dimanapun, tidak ada larangan oleh siapapun. Maka kesempatan hari ini di bulan Ramadan, mudah-mudahan hati kita bertambah semangatnya untuk mempelajari Al-Quran.
karena dari apa yang saya paparkan sejak hari pertama sampai malam ini, sudah banyak materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pemicu, menjadi pelajaran yang berharga. Hadirin yang berbahagia, ada macam-macam qasam. Sumpah itu ada yang zahir. Artinya sumpah ini bentuk di dalam Al-Quran ini ada yang zahir. Artinya zahir itu apa? Nyata, terang disebut. Yakni maksudnya adalah fi'il qasam dan muqsam bih itu disebut. Ya, seperti la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ya. Ini surat yang ke-75. Akan saya lihat surat yang ke-75 ya. Jadi supaya kita ngecek sekaligus apakah penomorannya cocok apa tidak ya. 7512. Oke. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ya. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Ya. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Ya, cocok. Surat yang ke-75 ayat 1 dan 2. Hadirin yang berbahagia, jadi di sini ini ada kata-kata la, ya. Ada fi'il qasam yang diganti ba atau wawu atau ta, dan terkadang dengan la nafiyah. Dimasukkan di dalam fi'il qasam. Ya ini agak jelimet kalau orang yang nggak ngerti nahwu ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan kan ada kata-kata billahi itu ya sumpah, wallahi itu wawunya ya sumpah ya, tallahi pakai ta. Tetapi terkadang sumpah itu juga menggunakan la nafiyah. Makanya di dalam surat Al-Qiyamah ini, surat yang ke-75 ayat 1 dan ayat 2 itu menggunakan la uqsimu biyaumil qiyamah. Pertanyaannya, karena para ulama itu berdiskusi, apakah betul la-nya itu la nafiyah? Apakah itu tidak la linafyil qasam? Atau itu la zaidah? Ya. Tentunya diskusi ini pada malam hari ini tidak mungkin kita perdebatkan, tetapi paling tidak kita menjadi tahu, kita menjadi mengerti di kalangan ulama ketika melihat surat Al-Qiyamah ini, la-nya itu ada kemungkinan-kemungkinan. Bisa la nafiyah, bisa la linafyil qasam, bisa la zaidah. Yang kedua, kalau tadi macam-macam qasam, ada yang zahir. Yang kedua ada yang mudmar. Artinya mudmar itu tidak terang disebut. Ya ini itu fi'il qasam dan muqsam bih tidak ditegaskan. Hanya qasam itu ditandai dengan lam taukid. Jadi tidak, istilahnya tidak secara jelas seperti qasam. Tidak terang-terangan seperti qasam. Ya. Oleh karena itu di sini ada lam taukid. Contohnya seperti surat Ali Imran. Surat Ali Imran adalah surat yang ketiga. Kami cek hadirin. Surat yang ketiga Ali Imran. Iya. Ayat 186. 186. Iya. Latub lawunna fi amwalikum wa anfusikum. Latub lawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latas ma'unna minal ladina utul kitab min qablikum al-ayah. 186. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu,
dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang musyrik. Jadi ini kata-kata latub lawunna jadi merupakan qasam yang mudmar. Ya. Mudmar itu tidak jelas karena menggunakan lam taukid. Tidak menggunakan wawu qasam atau ta atau ba atau zat Allah, ya. Tidak, tetapi menggunakan lam taukid. Ya, lam taukid. Makanya latub lawunna, kamu pasti, ya, kalimat latub lawunna itu, ya, latub lawunna. Ya. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, jadi untuk mencermati secara jeli di mana yang qasam itu, ternyata ada yang terang benderang qasamnya, ada yang menggunakan lam. Ya. Kemudian contoh yang tadi saya sebut, latub lawunna fi amwalikum, jika dinyatakan ayat tersebut berbunyi wallahi latub lawunna fi amwalikum, demi Allah. Jadi wallahinya tidak nampak karena di situ ada lam, ya. Demikian barangkali sekilas kita belajar wawu qasam, ta qasam, ya, ba qasam, kita mempelajarinya dengan singkat dan mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi pencerah bagi kita. Jadi sekali lagi saya nyatakan bahwa mengapa Allah sampai bersumpah, terkadang bersumpah dengan dirinya, bersumpah dengan alam semesta, matahari, rembulan, siang, malam, pohon tin, pohon zaitun, gunung Tursina, ya tak? Tetapi itu Allah, itu hak Allah. Kalau manusia bersumpah harus menggunakan wallahi, demi Allah. Mengapa Allah bersumpah? Sekali lagi karena orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah perlu qasam. Karena apa? Karena fasenya sudah posisinya ingkari. Mereka ingkar, mereka tidak percaya. Kalau mereka hanya ragu, mungkin perlu penekanan. Tapi kalau sudah ingkar, maka perlu bersumpah. Termasuk dalam hal ini, Allah bersumpah di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan malam ini, saat ini, kita belajar Aqsamul Quran, menjadi mengenal salah satu ilmu di dalam ulumul Quran yang dibahas di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Hadirin yang berbahagia, demikianlah kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan hidayah, mendapatkan nur Al-Quran, sehingga hidup kita adalah mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, dan melaksanakan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Akhirnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.